Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurajia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi kredit serta jenis-jenis kredit bank. Definisi kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Mungkin bisa kita jabarkan kredit adalah semua proses pinjaman yang harus kita bayarkan beserta bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah kita sepakati. Nah, dari definisi kredit kita membahas tentang jenis kredit berdasarkan kegunaannya. Nah, secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank umum atau bank perkreditan rakyat dapat dikelompokkan berdasarkan kegunaannya, tujuannya, jangka waktu, dan sektor usahanya. Jenis-jenis kredit berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada kredit produktif. Nah, kredit produktif ini digunakan untuk meningkatkan bidang usaha ataupun produksi atau juga bisa investasi. Nah, kredit ini diberikan oleh bank untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh, kredit diberikan untuk membangun sebuah pabrik yang nantinya akan menghasilkan suatu produk atau barang. Nah, yang kedua ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pada masyarakat untuk keperluan konsumsi secara pribadi atau lembaga. Nah, dari kredit ini tidak dihasilkan produk atau jasa, tapi mengonsumsi produk dan jasa yang ada di pasar. Sebagai contoh, kredit konsumtif yang digunakan untuk membeli kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil. Nah, kredit rumah tangga juga bisa, yaitu untuk keperluan kita membeli perabotan rumah tangga. Nah, yang ketiga ada namanya kredit perdagangan, di mana kredit ini diberikan oleh bank untuk keperluan membeli barang yang akan didagangkan atau dijual kembali. Nah, cara membayarkan hutangnya itu diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang membeli produk atau barang dalam jumlah yang relatif besar. Setelah tadi kita membahas tentang kredit berdasarkan tujuan, nah sekarang kita membahas tentang jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Nah, yang pertama ada kredit jangka waktu pendek. Nah, di mana kredit ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau jatuh tempo pelunasannya itu paling lama 1 tahun. Nah, kredit ini umumnya digunakan untuk keperluan modal kerja. Nah, biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan pembayaran bahan baku, upah karyawan, atau untuk melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. Nah, yang kedua ada jangka menengah. Nah, di mana jangka menengah ini merupakan kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan jangka waktu pengambilan antara 1 sampai 3 tahun. Nah, kredit ini dapat digunakan untuk investasi. Contohnya kredit pertanian untuk berkebun atau kredit peternakan untuk membeli peternakan kambing atau ayam. Nah, yang ketiga ada kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu 3-5 tahun. Nah, kredit ini umumnya digunakan untuk keperluan investasi jangka panjang seperti berkebun karet, perkebunan kelapa sawit, atau pembangunan pabrik. Untuk kredit konsumtif seperti pembelian rumah. Dari jenis kredit jangka waktu, kita membahas jenis kredit berdasarkan sektor usaha. Nah, yang pertama ada pertanian. Pertanian ini kredit yang diluncurkan untuk membiayai sektor pertanian atau perkebunan rakyat. Kredit ini bisa disebut dengan kredit jangka pendek atau juga bisa panjang. Nah, yang kedua ada kredit peternakan. Kredit peternakan ini dikeluarkan untuk usaha beternak. Yang ketiga ada kredit industri. Kredit industri ini dikeluarkan oleh bank untuk membiayai sektor industri kecil, menengah, ataupun besar.
Yang keempat ada kredit pertambangan. Nah, kredit pertambangan ini dikeluarkan untuk usaha jenis pertambangan yang umumnya merupakan kredit jangka panjang, seperti untuk pertambangan minyak, timah, dan emas. Yang kelima ada kredit profesi. Kredit ini dikeluarkan untuk para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Nah, yang keenam ada kredit perumahan. Kredit perumahan dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan atau pembelian rumah oleh masyarakat. Nah, ada yang terakhir itu ada kan namanya kredit pendidikan. Kredit pendidikan ini diberikan untuk membangun sarana atau prasarana pendidikan atau kredit untuk mahasiswa. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang jenis kredit berdasarkan sektor usaha. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang 3 tujuan bank memberikan kredit. Diantaranya pasti yang pertama mencari keuntungan. Nah, keuntungan ini didapatkan oleh bank dalam bentuk bunga yang diterima sebagai balas jasa atau biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Kredit bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Dengan harapan nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Poin yang ketiga, membantu pemerintah. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka ini menandakan adanya keluncuran dana dalam rangka membangun di berbagai sektor, terutama sektor real. Pemberian kredit kepada masyarakat ternyata juga memiliki fungsi, antara lain meningkatkan semangat keusahaan antara penerima kredit, yaitu meningkatkan usahanya karena adanya tambahan modal yang banyak. Nah, yang kedua, meningkatkan tambahan modal. Jika sebuah pabrik diberikan kredit, maka akan tercipta lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Nah, yang ketiga ada alat stabilitas ekonomi, di mana kredit yang diberikan dapat menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Demikian penjelasan tentang definisi kredit dan jenis-jenis kredit. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.